Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto Channel. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel saya, juga blog saya. Baik, kali ini kita akan belajar materi kelas 8 ya. Namun sebelumnya kita akan visit ya, berkunjung ke blog saya. Di situ nanti ada materi lengkap ya. Oke, di Google silahkan ketikkan materi lengkap kelas 8 ya, SMP MTS kelas 8. Oke, ini di Google ada di posisi pertama, materi lengkap bahasa Inggris kelas 8 semester 1 dan 2 dengan kata kunci ini. Oke, silahkan Anda klik saja itu linknya. Kita tunggu sampai selesai ya, masih loading. Baik, ini hampir kebuka semuanya. Mungkin kita bisa scroll down ya, geser ke bawah. Oke, ini coba perhatikan ya, kita akan belajar chapter 3 ya, asking and giving suggestion and stating obligation expression ya. Namun di sini akan saya batasi nanti giving suggestion and obligation ya. Baik, kita klik saja ini ya, klik salah satu, ini sama ya, karena ini postingannya satu ya, tapi saya buat link ini ya, dua link. Oke, kita buka, kita tunggu sampai selesai. Oke, scroll down seperti biasa. Oke, baik ya. Ya, giving suggestions and obligation ya. Yang pertama kita akan belajar ini dulu ya, giving suggestion, memberikan saran ya, pendapat ini ya yang akan kita pelajari. Giving suggestion, memberikan saran, pendapat ya. Baik, jika kita ingin memberikan pendapat ya, suatu pendapat, suatu saran ya, suggestion pada orang lain, kita dapat menggunakan ini should ya. Ini negatifnya adalah should not ya, sebaiknya jangan. Kalau ini sebaiknya, seharusnya, tapi kalau yang ini itu sebaiknya tidak atau sebaiknya jangan ya. Kemudian untuk ini obligation, obligation itu adalah suatu kewajiban atau keharusan ya. Kita bisa menggunakan must atau must not ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita geser ke bawah ya ini. Ya, ini adalah sekedar gambar saja ya. You should go to dentist if you have toothache ya. Anda sebaiknya ke dokter gigi jika sakit gigi ya. Oke, kita akan belajar giving suggestion dulu, memberikan saran dengan menggunakan model atau apa namanya, auxiliary verb ya, model ya, should ya, should, jangan dibaca sul ya, tapi should ya, L nya hilang ya. Jadi untuk memberikan saran, sugesti, suggestion ya, pendapat pada orang lain, kita bisa menggunakan model should yang artinya sebaiknya, seharusnya, seyogyanya ya. Untuk should ini tidak wajib ya, tidak apa namanya, harus dilakukan, hanya sekedar saran saja, tidak seperti yang must ya. Kalau must itu suatu keharusan ya. Baik, ini polanya yaitu subject plus should, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh ada imbuhan s atau ing ya, atau ed ya, harus kata kerja ya, infinitif bentuk pertama. Kemudian ini yang pola kedua, pattern kedua, itu subject should plus be ya, ketika ada kalimat apa, adjektif ya, kata sifat, noun benda, kemudian adverb
kata keterangan, ya. Kalau tidak ada kata kerjanya, adanya kata sifat diikuti kata sifat, benda dan keterangan, kita bisa menggunakan tambahan be, ya. Ini masuknya nominal sentence, kalimat nominal kalau ini adalah verbal, ya. Baik, untuk jelasnya coba let's see the examples below. Oke, yang pertama, Susie should drink medicine to get well soon. Susie sebaiknya minum obat supaya lekas sembuh, ya. Nah, kita bisa menggunakan should, ya, untuk memberikan saran, ya, masukan, ya. Susie sebagai subjek, should itu modelnya ini, kemudian kata kerjanya drink, minum, ya. Diikuti ini objeknya adalah medicine, ya. Iya. Kemudian contoh yang kedua, you should be calm in the classroom. Ini kenapa pakai be? Karena diikuti calm. Calm itu bukan kata kerja, namun kata sifat, ya. Anda sebaiknya tenang, ya, di dalam kelas, ya. Kamu sebaiknya tenang di dalam kelas, ya. Baik, yang kedua, Irman should not eat sweet and hot food. Irman sebaiknya tidak makan yang manis-manis, ya, makanan yang manis dan pedas, ya. Ya, ini Irman subjek, should itu modelnya, kemudian tambahin not, ya, ini negatif, ya. Artinya tidak, ya. Jangan, ya. Eat itu kata kerja, ya, tidak boleh ditambahi ing. Misalkan gini, Irman should not eating, salah, ya. Karena rumusnya adalah kata kerja satu tanpa imbuhan apapun, ya, infinitif, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, you should bring your dictionary. English is the third lesson, ya. Kamu sebaiknya membawa kamus, ya. Bahasa Inggris itu nanti jam ketiga, ya. Ya, you subject should, ya, kemudian bring itu kata kerjanya, ya, verb 1. Alright, kita ke contoh yang lain. I should not leave her alone. Saya sebaiknya tidak meninggalkan dia sendirian, ya. Ini saran untuk diri sendiri, ya. I should not, ya. Kemudian kalau ini kalimat negatif, ya, I should not. Kemudian ini adalah kalimat positif, ya, kalimat berita afirmatif. Kemudian ini kita juga akan memberikan contoh kalimat interrogative atau pertanyaan, ya. Should Gibran do the homework? Yes, he should, ya. Atau ini jawaban yang lain, no, he should not, ya. Apakah Gibran sebaiknya mengerjakan PR, ya? Ya, ini kalau jawabannya ya, yes, he should. Kalau tidak, itu no, he should not, ya. Ingat, ini should-nya harus ikut, ya, dalam jawaban singkat, ya. Short answer dalam bahasa Inggris itu harus seperti ini, ya, polanya, ya. Kemudian berikutnya, should we go to the beach? Yes, we should. Apakah kita sebaiknya ke pantai? Ya, tentu. Tidak, ya. Iya. Mudah, ya. Ini adalah polanya seperti ini, ya. Untuk memberikan saran, masukan kepada orang lain, kita bisa menggunakan should, sebaiknya, seharusnya, seyogyanya. Ini sebetulnya masih ada lagi menggunakan yang lain, contohnya you had better, ya, had better, ya. Kemudian you ought to, ya, itu sama, ya, memberikan saran. Tapi di sini saya hanya membahas yang menggunakan should saja, ya, yang umum, ya. Oke, ini penjelasannya. Untuk membentuk kalimat negatif bisa menambahkan not setelah should. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya interrogatif kita bisa menempatkan should, ya, ini di depan kalimat. Is it easy? Yes, mudah, ya. Oke, kita geser ke bawah lagi menggunakan must, ya. Menggunakan must. Apa itu must? Bukan Mas Mustafa, ya, bukan Mas Al-Musto, ya, pemilik channel ini, bukan. Must di sini adalah harus, wajib, ya. Ini termasuk model, ya. Sama seperti tadi should itu sebaiknya, seharusnya. Kalau ini harus, ya, wajib, ya. Sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Jika tidak, otherwise there will be a consequences, ya, akan ada konsekuensinya, ya. Contohnya apa coba kalau untuk ini, ya?
Contoh sederhananya, kamu ya, misalkan kamu harus sholat 5 waktu. Kalau ditinggalkan dosa ya, karena wajib ya. Kamu harus memakai seragam lengkap ya pada saat upacara bendera di sekolah. Kalau tidak, kena sanksi, ada konsekuensinya ya, dan lain sebagainya. Baik, kita pelajari pattern atau polanya. Subject plus must plus verb 1 ya. Ini plusnya bisa ditambah objek atau apa gitu, kata keterangan ya. Ini maaf, ini plusnya bisa dihilangkan, nggak apa-apa. Subject plus must plus verb 1, tidak boleh ditambahi ing, ed atau es dan es ya, harus infinitif, kata kerja bentuk pertama. Baik, ini untuk yang pola kedua, subject must be plus adjective, noun, and adverb. Sama seperti tadi yang di atas. Untuk kalimat nominal, tidak verbal, tidak berkata kerja, yakni adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan, itu harus ditambahi be ya, must be ya. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif setelah must, bisa ditambahi not ya. Kemudian untuk membentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, model must harus diletakkan di awal kalimat. Is it clear? Yes. Baik, ini contoh ya. Contohnya, Robert ya, Robert harus memakai seragam OSIS pada hari Senin ya. Robert harus memakai seragam OSIS pada hari Senin. Jika tidak, akan kena sanksi, karena ini kewajiban keharusan, berbeda dengan should ya. Kalau obligation atau keharusan, kewajiban itu harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, you must not put on sandals ya, atau slippers ya, during the school hours. Kamu dilarang ya memakai sandal ya selama jam sekolah ya, di kelas tidak boleh ya, harus bersepatu, ada konsekuensinya nanti. Yang ketiga, they must not be noisy in the classroom. Mereka tidak boleh ya ramai gaduh di dalam kelas ya. Ada be-nya. Kenapa? Noisy itu kata sifat, ramai ya. Kemudian ini tadi must not itu yang bentuk negatif ya, kalau ini bentuk positif. Kemudian kalau ini kalimat nominal, bukan verbal, menggunakan kata sifat dan keterangan ya. They must not be noisy in the classroom. Mereka tidak boleh ramai gaduh di dalam kelas. She must be on time. Ya, ini kalimat nominal yang lain ya. Kalau ini nominal yang negatif, ini nominal yang positif ya. Dia harus ya, wajib tepat waktu datang, tepat waktu. Baik, untuk contoh yang terakhir, interrogative sentence, kemudian ada jawaban singkatnya, short answers. Oke, must we obey the school rules? Haruskah, wajibkah kita mematuhi peraturan sekolah? Ya, wajib ya. Kalau ini bentuk negatifnya, tidak ya. Ya, ini adalah kalimat yang menunjukkan obligation atau suatu keharusan, kewajiban. Baik, setelah kita mempelajari suggestion and obligation ya, should dan must, kita bisa melihat penerapannya di dialog ya. Oke, let's scroll down. Ini ada contoh ya. Berarti ini contoh yang untuk suggestion ya. Ada Yanuar and Santi. Oke, kita mulai ya. Son, why don't you join us to do math homework? Son, kenapa kamu tidak gabung dengan kita ya mengerjakan PR matematika? Sorry Yan, I have a toothache. Maaf Yan, saya lagi sakit gigi. Really? Benarkah? You should go to dentist son. Sebaiknya kamu pergi ke dokter gigi son. I'm afraid. Saya takut. It will be better that you feel it for days and weeks. Itu lebih baik daripada kamu merasakan sakit berhari-hari bahkan berminggu-minggu. I'll try, saya coba.
I hope it won't hurt a lot. I hope it won't hurt a lot. Thanks ya. Saya berharap tidak akan sakit ya sewaktu dicabut giginya. Dan lain-lain ya. Thanks Yan, terima kasih Yan. You're welcome, sama-sama. I hope you will get better soon. Saya berharap kamu akan segera sembuh ya. Oke, mana coba kalimat yang menunjukkan saran? Ya, dengan menggunakan should ini ya. You should go to dentist ya. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi ya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan suggestion. Kemudian kalau ini responnya ya. Oke, kemudian kita ke contoh berikutnya, yaitu dialog obligation, keharusan, suatu kewajiban. Baik, antara Dewa and Dewi ya. We, is it Monday? We, apakah ini hari Senin? Yes, it is. Why? Ya, kenapa? Oops, I forget to put on my cap. Saya lupa memakai topi. What? Apa? Do you forget that today we will have a flag ceremony? You must put on your cap, Dewa. Otherwise, you'll get punishment. Ya, oke, saya artikan. What? Apa? Apa kamu lupa kalau hari ini kita itu upacara bendera? Kamu harus ya, wajib memakai topi, Dewa. Kalau tidak, kamu akan kena sanksi atau hukuman. Yeah, I think today is Tuesday. I know that. What should I do? Yeah, saya pikir ini hari Selasa. Saya tahu itu. What should I do? Lah, ini adalah meminta saran ya. Ini meminta saran. What should I do? Kemudian ini memberikan saran juga seperti ini bisa. Well, you have 30 minutes to go home and take your cab right away. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk pulang ya. Kamu ambil segera topinya. That's a good idea. Ide yang bagus. I'll be back soon. Thanks, Wi. Saya akan segera kembali. Terima kasih, Wi. Don't mention it. Sama-sama. Baik, dari dialog ini kita bisa mengidentifikasi kalimat yang menyatakan obligation, yaitu ini ada must-nya ya. Kalau ini adalah konsekuensinya ya. You must put on ya. Put on itu maksudnya memakai atau wear ya, sinonimnya wear. You must wear cap ya, your cap, Dewa. Otherwise you'll get punishment. Jika tidak, kamu akan mendapatkan hukuman. Kemudian ini juga ada kalimat ini meminta pendapat sebetulnya ini ya. Ini what should I do? Walaupun ini jawabnya tidak menggunakan should ya. Oke, ini intinya saran untuk pulang dan mengambil topi ya. Kemudian kembali lagi ke sekolah. Oke, mudah bukan? Ya, kita sudah mempelajari mengenai ini ya. Ya, materi bahasa Inggris kelas 8, suggestion and obligation. Dengan menggunakan apa tadi? Ya, should. Yang pertama tadi dengan menggunakan should ya. Dengan menggunakan should ini ya. Silahkan jangan lupa ini polanya ya, menggunakan seperti ini ya, baik yang kalimat nominal maupun kalimat verbal. Kemudian yang kedua menggunakan must ya, ini polanya baik kalimat verbal maupun nominal. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mengunjungi blog saya ini ya. Ingat, ini alamatnya bahasa Inggris smpmts.blogspot.com ya. Silahkan Anda dapat belajar banyak di blog ini ya. Kami menyediakan ini ya, materi soal online, video juga ya, dan lain sebagainya. Jangan lupa dukung blog ini ya,
dukung channel ya, channel kami Al Musto Channel dengan subscribe ya di channel kami Al Musto Channel. Klik ini nanti akan dibawa ke channel kami. Terima kasih atas support Anda ya. Saya akhiri, semoga jelas dan bermanfaat untuk Anda terutama yang kelas 8 yang saat ini belajar materi chapter 3 Suggestion and Obligation. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.